Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 779. Kemudian Tasya berkata, "Kamu kenapa tersenyum-senyum begitu? Apa mau kerja di sini tak dibayar 10 tahun lamanya? Untuk menebus ijazah adikmu itu. Kalau mau ya aku bilangkan pada bosku. Kenshin kan namamu. Kata adikmu kamu kerja cleaning service. Apa benar begitu? Kalau benar kerja di sini saja. Setelah 10 tahun tak dibayar, kamu akan mendapat gaji 2 juta sebulan. Mendapat uang makan 100.000 per tahun. Gimana menurutmu? Apa kamu bersedia dengan tawaranku ini?" Kenshin belum menjawab, malah dijawab-jawab sendiri oleh Tasya itu. Pegawai HRD nomor 2 di situ. Semua temannya pun menyahutnya. "Wah kejam sekali lu Tasya. 10 tahun gak digaji. Entar mas ini makan apa memangnya? Kalau tak dapat gaji bulanan?" Tasya itu menjawabnya, "Ya itu sih nggak usah dipikirkan. Kalau kalian makan siang ada sisanya, kumpulin entar berikan ke mas ini. Kan banyak kalau dikumpulin dari kita semua. Entar mas ini akan membawanya pulang. Lumayan kan bisa untuk makan siang dan malam." Hahaha, Tasya tertawa. Teman-temannya pun sama. Kenshin dihina dan direndahkan. Padahal Kenshin baru datang ke sini. Kemudian 2-3 orang masuk di situ. Lalu duduk di sebelah kanan dan kirinya Kenshin. Pegawai HRD di depannya pun bicara. "Oh ya kamu Yanti, apa hari ini mau mengansur uang denda ijazahmu?" Yang ditanya pun menjawabnya, "Iya mbak benar, saya mau mengangsur denda yang ke-10 kalinya." "Oh ya mbak maaf sebelumnya. Sekalian saya ini mau minta tolong. Pinjam ijazah saya sebentar, mau saya fotokopi, untuk melamar kerja hari ini." Staf HRD di depannya pun menjawabnya, "Oh mau fotokopi itu tak masalah. Fotokopinya tapi di sini, dan biaya pinjamnya 200.000. Silahkan bayar dulu aku akan berikan ijazahmu." Di saat itu Kenshin melihat di sebelah kanannya. Wanita muda ini rupanya ijazahnya juga ditahan seperti Nita. Dan dia sedang membayar angsuran untuk menebusnya. Ketika Kenshin melihat itu, malah ditegur Tasya yang ada di depannya. "Hei kamu mas yang kerja cleaning service. Tak sopan sekali kamu melihat orang di sebelahmu. Sedang aku di depanmu kamu acuhkan. Dia itu juga sama seperti adikmu. Ijazahnya kami tahan karena dia keluar kerja. Tapi dendanya cuma 10 juta besarnya. Karena sudah bekerja 2 tahun lamanya. Kalau adikmu Nita itu beda dengan yang lainnya. Sebab belum setengah hari kerja, dia langsung keluar. Nita itu pakai melawan kita pula. Tak mau dimarahi dan berani membantah. Makanya kita denda 50 juta. Kalau nggak dibayar jangan harap ijazahnya aku kembalikan." Kenshin belum bicara, tapi para staf HRD di situ sudah mengomel semua. Bersikap tak baik pada Kenshin. Kenshin lalu berkata pada pegawai HRD yang bernama Tasya itu, "Oh ya mbak, apa semua karyawan baru di sini harus menyerahkan ijazahnya sebagai jaminan?" Tasya pun menjawabnya, "Iya itu benar. Semua karyawan yang ingin kerja di sini harus mau ijazahnya dijadikan jaminan. Ini kan perusahaan yang besar. Masa kita membiarkan orang bisa masuk dan keluar kerja dengan seenaknya? Seperti adikmu Nita itu, baru kali ini ada seseorang yang berani pada kita semua. Pakai bilang mau memberi pelajaran. Dengan membanggakan kakaknya. Padahal kamu kan orang yang tak punya. Gimana caranya memberi pelajaran pada kita? Nita adikmu itu di mana pikirannya? Ditaruh di mana otaknya? Di dengkul kali. Masa bilang kamu yang kerja cleaning service ini bisa membuat kita semua takut denganmu? Iya kalau lu orang yang penting. Pejabat tinggi atau bos yang punya banyak uang. Padahal lu ini kan kerja jadi pembantu. Tukang bersih-bersih kotoran. Nita blow on kali ya dirinya. Menyuruh kakaknya mengambil ijazahnya. Kenshin menyahutnya, "Kalau bicara jangan kasar begitu mbak. Nita itu adikku. Dia sekolah untuk jadi pintar. Jangan bilang otaknya didengkul.
Itu tak sopan namanya. Jangan suka menghina orang kalau tak ingin direndahkan. Ini perusahaan siapa memangnya? Pemiliknya bernama siapa? Saya mau bicara dengan bos Anda semua, agar jangan menahan ijazah para karyawan. Jangan menjadikan mereka tertekan. Itu namanya pelanggaran dalam perusahaan. Kalau Nita adikku sih tak mengapa. Mudah bagiku mengambilnya. Tapi untuk orang lain seperti Mbak Yanti ini, yang harus mengangsur cicilan segala. Sejak kapan perusahaan mencari uang dengan menahan ijazah orang? Kayak tempat ini pegadaian saja. Cari uang dari hasil keringat karyawan. Mending digadai aja perusahaannya, daripada semakin tercemar namanya. Tolong panggilkan bos Anda ke sini. Katakan saya Kenshin ingin bertemu. Waduh, Kenshin to the point sekali. Kenshin marah karena Nita dikata tak baik oleh Tasya. Tasya dan semua staf HRD di situ pun murka. Tasya pun bicara. Memangnya lu ini siapa ya? Lu kok lancang sekali pada gua? Pakai mengatai menasehati gue. Aku ini pegawai terhormat di sini. Kok berani-beraninya lu ini menjawab membantah ucapanku yang tadi? Lu berani pula mengatakan tak baik tentang perusahaan ini. Ini perusahaan besar bukan warung pinggir jalan. Kalau ngomong dipikir pakai otakmu. Memangnya dirimu itu siapa? Ingin bertemu bos perusahaan ini? Lu tak pantas ya bicara dengan bosku. Pekerja rendahan kayak lu. Pantasnya bicara sesama cleaning service. Nggak adiknya nggak kakaknya belagu semua. Gua gampar mukamu tahu rasa lu. Jangan bilang gua cewek nggak berani menampar mukamu. Kemudian seorang wanita tiba di situ. Tasya pun berdiri menghormati. Begitu pula para pegawai lainnya. Mereka langsung menyapa. Nona Meli, selamat datang, kami senang melihat Anda. Rupanya yang datang ini anaknya pemilik perusahaan. Dia bernama Meli. Kemudian Meli itu bertanya, ada apa ini barusan aku dengar ramai-ramai di sini. Tasya pun menjawabnya, oh ini Nona Meli. Laki-laki belagu ini ingin bertemu dengan Pak Ricardo, papi Anda. Dia ingin bicara dengan bos perusahaan di sini. Katanya tak boleh menahan ijazah karyawan. Itu sama saja melanggar aturan. Dia ke sini untuk mengambil ijazah adiknya yang kita tahan. Adiknya bernama Nita, baru setengah hari langsung berhenti kerja. Meli pun melihat Kenshin. Kemudian Meli bicara, hei kamu orang culun tak tahu sopan santun. Ngaca dirimu di cermin sebelum bertemu papiku. Pantas kagak muka kayak lu ini bicara dengan pemimpin perusahaan. Pakai mau melarang aturan perusahaan ini. Sejak kapan orang luar sepertimu ikut campur urusan perusahaan yang papiku punya? Aku beritahu dirimu ya, aparat penegak hukum pun tak berani pada papiku itu. Tak berani menegur tentang ijazah yang ditahan di sini. Apalagi lu orang tak punya. Laki-laki miskin ingin bicara dengan orang yang paling tinggi statusnya di sini. Meli pun berkata, Tasya bakar saja ijazah adiknya ini. Bakar, jangan dikembalikan. Gua muak melihat orang miskin tak tahu diri kayak cowok ini. Lu laporin aja ke polisi. Laporin kemanapun yang kamu bisa. Kalau tak ingin sia-sia usahamu, jangan melawan gua dan papiku. Bisa-bisa lu gua gulung. Waduh, Kenshin ditakut-takuti begitu. Kenshin pun menjawabnya, kalau Anda bakar ijazah adikku itu, dalam sekejap perusahaan ini akan aku hentikan kinerjanya. Kalian aku pastikan masuk penjara semua. Meli pun menyahutnya. Wats, Lulu ini kok berani berkata begitu? Memangnya lu ini Batman ya? Bisa menghentikan perusahaan ini? Dengan cara apa lu melakukan? Kalau ngomong jangan ketinggian. Kalau bicara yang masuk akal. Dasar lu orang gila. Pantas masuk rumah sakit jiwa. Di saat itu Pak Ricardo, papinya Meli, bos perusahaan ini sedang berjalan bersama para mitra kerjanya. Baru mengadakan rapat di ruang utama. Sekarang akan menunjukkan pada tamu-tamunya kantor-kantor penting perusahaan miliknya. Dan yang dituju saat itu adalah kantor HRD, tempat di mana Kenshin berada. Tamu-tamunya Pak Ricardo itu, mereka adalah para pemimpin perusahaan ternama, yang sangat dihormati, sangat disegani. Hal tak terduga pun akan terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan
notifikasi